pendekatan personal. Nah, ini yang kadang-kadang Bapak Ibu, kalau kita ketemu dengan siswa-siswa yang bandel, nakal dan lain sebagainya, langsung kita label dia nakal. Yang ada dia benci dengan kita. Tetapi ketika Bapak Ibu mampu mendekati dia, itu justru dialah yang menjadi polisinya di kelas Bapak Ibu. Terus satu lagi dengan pujian. Ya, pujian itu dengan kata-kata, oh luar biasa, tidak apa-apa salah, yang penting lain kali dicoba lagi. Itu kata-kata saja Bapak Ibu, ya. Next, duduk di sampingnya bukan di depannya. Jadi kalau ada ketemu anak-anak yang begitu, jangan coba dihindari ya. Antara kita kayak menggurui. Itu maksud yang duduk di sampingnya bukan di hadapannya. Jadi bukan posisi duduknya Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kita mendekati dia itu tadi kayak bukan kita menggurui dia. Kalau Bapak Ibu lebih ke menggurui dia, kamu harus begini, yang ada dia tidak dengar ngomong apa. Pikirannya ke lain. Tetapi lebih ke pendekatan, kita bagaimana? Itu kalau saya menyebutnya itu coaching. Coaching itu apa? Kita mengetahui dulu, mengeksplor kemampuan dia apa sih, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kalau ada masalah begini, kira-kira dia paling senang itu atau siapa yang paling bisa kau ajak bicara? Oh ini Bu. Nah jadi kayak gitu aja ngomongnya. Bukan kau harus begini, kau harus begini. Itu di kurikulum Merdeka kalau kita dulu dituntut menghabiskan materi yang sudah ada. Tidak hanya di buku panduan, tetapi juga di silabus harus tuntas. Nah kalau sekarang kebetulan saya kemarin ngisi di SMA berapa ya lupa saya, nggak usah sebut mereka nggak boleh. Gurunya bilang gini Bapak Ibu, Pak, kemarin itu kelas 10 saya mengajar matematika. Terus untuk masuk ke materi ini, anak ini belum paham itu operasi bilangan. Yang seharusnya sudah dipahami dari SMP. Apakah ini karena corona atau lain sebagainya? Jadi apa Pak yang perlu saya lakukan? Karena kalau misalkan menurut di bukunya itu ada 4 bab Pak yang harus dituntaskan. Kalau saya habiskan waktu untuk menambah yang ini dulu, berarti ada yang tidak tuntas. Nah, ini salah konsep. Misalkan ada 4 bab, itulah kalau kita Bapak Ibu mengajar berdasarkan buku, bukan berdasarkan esensinya. Capaian pembelajarannya itu apa? Oke, capaian yang dituju di akhir itu apa? Ibarat kata Bapak Ibu, kalau di buku, kalau untuk mencapai materi ini, siswa itu harus melewati 10 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Oke? Tetapi kalau kita paham arahnya, yang dituju apa, bisa saja kita lewatkan beberapa materi itu. Yang esensi utamanya yang mana? Misalkan dari T1 sampai 10 itu misalkan Pak John, yang paling esensi itu adalah materi 3, 5, 7. Berarti kita fokus di situ saja, tidak perlu kita tuntaskan semua. Oke? Makanya kita boleh saja, bukan boleh, kita harus memastikan bahwasanya anak itu harus paham dulu kompetensi awal, baru kita lanjutkan. Itulah kenapa di modul ajar ada kompetensi awal atau kemampuan prasyarat untuk masuk ke materi itu. Jadi kita bukan berjibaku dengan buku, tetapi tujuannya yang pasti kita tahu. Jadi kita arahkan, guru kita itu paham tujuan pembelajaran itu apa, pencapaian itu. Mau yang dicapai apa? Kalau memang ada yang sesuatu materi yang tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu esensial, tinggalkan, tidak masalah. Itu salah satu strateginya Pak, supaya kenapa? Yang tadi tidak tertinggal, bab tadi tidak. Jadi kita yang paham, makanya kita tahu kondisi anak kita dulu. Makanya di awal tadi saya itu harus kenali dulu. Kayak Bapak tadi sampaikan Pak Rahmat, Bu, di sekolah di wilayah kami ini pesertanya itu biasanya begini-begini. Terus ininya ini dan lain sebagainya, sehingga siapa yang nanti mengisi kegiatan itu sudah ada gambaran mau seperti apa nih prosesnya. Makanya ketika saya diminta mengisi kegiatan, silakan tanya Pak Nurdin atau sekolah yang pernah saya isi itu, saya tanya dulu tujuan akhirnya apa, kira-kira pemahaman gurunya seperti apa, kurangnya mereka di mana, sehingga saya bisa menjuruskan langsung di situ. Bagaimana Pak? Oke, ya. Jadi intinya yang di buku-buku atau paketnya anak-anak itu, kalau memang dari bab 4 itu ada 10 pembahasan materi, yang mana esensinya Pak, yang tidak terlalu singkirkan, tidak masalah.
Yang makanya nanti di Igapo itu ada tulisannya Pak, ada deskripsi, ada angka, ada deskripsi. Jadi maksudnya Bapak Ibu, kan dengan gaya belajar kami, kalau visual berarti bagaimana kita menampilkan dalam bentuk gambar. Oke? Anggaplah kita cetaklah poster A3 itu cuma 6.000. Kalau angka dibagi 2 cuma 3.000 berarti tidak terlalu rugi kita kan? Satu. Kedua, kalau audio visual misalnya atau sekaligus video, kita ambil dari YouTube atau dari lain sebagainya. Kalau yang kinestetik mungkin langkah-langkah melakukan sesuatunya itu tadi. Oke? Caranya Bapak Ibu jangan dikotak-kotakkan anaknya. Ini misalkan, oh ini kinestetik, ini ya materi kalian. Oh ini visual, ini ya. Yang ada apa? Mereka melapor di rumah, Bapak Ibu, Pak, kenapa ibu ya Pak Rahmat itu mengajarnya dibeda-bedakan ya kami. Yang itu selalu dikasihnya video, kami dikasihnya begini. Nah, kita padahal tadi mau niat baik, cuma kata eksekusinya tadi kayak di kotak-kotakan yang akhirnya jelas. Caranya adalah Bapak Ibu, gaya belajar itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan mereka. Kenapa mereka tidak suka itu? Karena mereka belum mengetahui secara mendalam terkait sesuatu. Caranya adalah siapkan saja, ibarat kata tidur tadi, mudah-mudahan bisa melihat di situ ya. Bisa bedakan ini. 3 begini, taruh saja di depan meja 3 buat ini. Nah anak-anak, ini materi kita hari ini Bapak sudah siapkan dalam bentuk gambar, dalam bentuk langkah-langkah di video. Siapa yang mau yang mana teksas materinya sama, Bapak akan kasih waktu 20 menit. Cari jawaban ini. Terserah mereka. Walau mereka gaya belajarnya kinestetik mau lihat video, silahkan. Bebas. Jadi, kalau kita mau asesmen di situ dia bisa nambah atau mengubahnya tadi, tingkatnya saja. Jadi tingkat kesulitannya itu saja yang kita berikan. Nah, cuma lagi ini, karena ini salah kaprah nanti. Untuk anak yang tadi dapat 5 soal berarti ada 15 kan? Jangan nanti anak-anak ini soalmu ya. Nah, yang 5 berkembang kelompok ini. Yang cakap ya ini ya soalmu sama. Nanti mereka pulang bilang nih, pulangnya soalmu. Nah, lapor kok nanti dilapor polisi. Jadi caranya apa? Kita tampilkan semua nomor 1 sampai nomor 5 untuk anak yang berkembang, nomor 6 sampai 10 cakap, 11 sampai 15 mahir, tapi nanti kita distribusikan ke semua masing-masing. Tetapi nanti pada proses penilaiannya guru yang tahu anak mana saja yang masuk di berkembang. Jadi fokusnya misalkan mohon maaf ya Bapak Ibu, misalkan Bapak 1, 2, 3, 4 ini yang berkembang. Berarti saya hanya fokus di penilaian nomor 1 sampai nomor 5. Terus anak yang cakap 6, 7, 8, 9, 10, wah berarti ini fokusnya di 6. Begitu juga selanjutnya. Tetapi, ada tetapinya. Seandainya anak yang berkembang karena cakap tadi, anak berkembang bisa mengerjakan soal anak cakap, berarti itu poin plus, ada peningkatan. Misalkan yang pertama kecerdasan sosial atau interpersonal. Ini siswa atau ininya lebih ke kayak ini tadi Bapak Soekarno. Punya kelebihan dalam urusan menjalin interaksi dengan orang lain, suka kegiatan berkaitan dengan komunitas atau grup. Jadi dia lebih interpersonalnya bagus. Dalam menyampaikan sesuatu berarti dia berbicara di depan umum berarti bagus. Nah, cirinya ini kemampuannya adalah 1, memiliki kemampuan komunikasi verbal dan non-verbal yang baik. Kan narator beliau kan? Selanjutnya lagi, mampu melihat suatu kondisi dari berbagai perspektif. Selanjutnya lagi, selalu menciptakan hubungan yang positif dengan orang lain. Yang ketiga, mahir menyelesaikan masalah di dalam suatu kelompok atau grup. Nah, maksudnya ini Bapak Ibu, kecerdasan-kecerdasan tadi ini, ketika kita nanti misalkan nih, kita pilih nih, berarti nanti ketika kita milih ketua kelas, berarti yang punya kecerdasan seperti ini, yang bisa dia berkomunikasi dengan anak yang lambat lanang celup. Masih ingat lanang celup? Lambat nakal. Ya, jangan pikir yang lain Pak Rahmat.
Jadi ya, ada keadaan di situ. Terus ada anak yang tahap berkembang, tahap main, tahap anak yang tidak punya kepedean. Itu berarti kita pilih yang menjadi ketua kelasnya. Secara interpersonalnya kita lihat. Jangan karena dia cantik, jangan karena dia ini sepupuku, ini anakku, jangan begitu ya. Selanjutnya lagi kecerdasan sosial kita interpersonal. Nah, dari sini pun Bapak Ibu itu berarti lawannya Bapak Ibu mengetahui kekurangan dan kelebihan, senang menghabiskan waktu mengenal diri sendiri, berarti orangnya lebih banyak introvert. Nah, berarti Bapak ketika nanti siswa Bapak sudah tahu potensial anak ini, berarti komunikasinya bagus. Berarti nanti pembelajarannya berarti banyak dia yang ngelit. Bagaimana menunjukkan teman-temannya. Maksudnya kecerdasan seperti itu. Target peserta didik yang ada di modul ajar itu mencerminkan seperti apa proses pembelajarannya, seperti apa terdiferensiasinya. Misalkan begini, kira-kira yang akan kita munculkan di situ ada di buku pedoman itu kriteria yang masuk di dalam gotong royong, berpikir kritis, mandiri, berketuhanan yang Maha Esa, pokoknya ada 6. Itu ada masing-masing aspek-aspeknya. Jadi kita anak dari masalah ini, kita guru yang di dalam kita analisis dulu. Kira-kira dimensi mana nih yang masuk? Setelah dianalisis, baru kita ajak analisis siswa kita yang kita akan munculkan, misalkan ketuhanan yang Maha Esa, kreatif kalau salah masuk kemarin. 2 misalkan ini. Nah, baru kita ini masalah kritik bagaimana nih? Misal ini Bu, ini siswa OSIS, ini yang agak bandit-banditnya, ini gitu ya, angkat saja ya itu kan. Silakan. Oh gini Pak, oh gini Bu. Jadi ketika siswa kita libatkan, sense of belongingnya itu ada Bu. Oke? Setelah selesai baru ini. Nah, pelaksanaannya Bapak Ibu, anggap tadi 10 JP ya, 1 minggu. Oke, 10 JP itu misalkan kita tugaskan mereka, kita mau membuat mereka bergotong royong dan kreatif. Mereka misalkan sesuai kesepakatan tadi strateginya mereka mau mewawancarai Pak Ustadz misalkan ada yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu kan dua dikerjakan. Nah, berapa jam tahlil itu? Nanti berapa minggu kemudian atau seminggu pertemuan selanjutnya itu udah masih di kelas, duduk di samping itu, di taman kah, di pojokan situ, kan ada koordinatornya, ada beberapa guru bagi, jadi masih di kelas. Terus tanya, bagaimana deh? Iya Bu, kemarin kami sudah ketemu Pak Ustadz ke masjid, tapi Pak Ustadznya ada Bu, lagi berangkat. Jadi sementara ada asistennya Bu, kebetulan bersama. Nah, kira-kira muncul tak kreatifnya? Itu yang kita nilai. Bukan hasil produk gelang kaya, no. Karena P5 berorientasi ke proses, bukan hasil. Kalau hasil itu pembelajaran, project based learning. Muncul atau tidak di proses itu tadi yang kreatifnya dan lain sebagainya. Makanya di situ ada rubrik ketika kita pertemuan datang. Ada nih siapa yang bertugas saya ini? Tang. Oh, enggak muncul nih, belum muncul. Kira-kira apa nih perlu kita lakukan? Itu Bapak Ibu ya. Ya, semoga kita setelah ini dapat sama-sama berdiskusi kembali terkait dengan kurikulum mereka. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.